Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Karniati Amalia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait resistensi manajemen perubahan. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizka Hanum dengan NIM 080, yang kedua ada Nur Azadwinata dengan NIM 084, dan yang terakhir ada Atia Mu'anifa dengan NIM 088. Next. Nah, pada pembahasan kali ini, kelompok akan menyajikan 4 sub materi. Yang pertama ada pengertian resistensi menurut pendapat 3 ahli. Yang kedua ada pemicu resistensi. Yang ketiga ada bentuk resistensi. Dan yang terakhir ada tingkatan resistensi. Next. Nah, di sini sudah dipaparkan ada pengertian resistensi menurut Agos. Nah, sebelum saya menjelaskan pengertian resistensi menurut para ahli ini, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari resistensi sendiri. Nah, resistensi sering disebut dengan perlawanan atau penolakan, di mana ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menentang, menolak, atau menolak untuk mendukung, mengikuti atau mematuhi tekanan, perintah, atau saran dari luar. Nah, dalam lingkup organisasi, resistensi ini merupakan sikap atau tindakan menolak, menentang, atau menghalangi dari anggota organisasi untuk ikut serta atau bekerja sama dengan organisasi dalam upaya melakukan perubahan. Jadi resistensi adalah penolakan untuk terjadinya perubahan dalam organisasi. Nah, di sini pengertian resistensi menurut Agos tahun 1997 menyatakan bahwa resistensi merujuk pada pola perilaku di dalam sebuah organisasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan untuk secara aktif menolak, menyangkal, atau menolak melaksanakan usulan atau inisiatif perubahan. Nah, perlawanan ini terjadi saat para pengambil keputusan enggan terpengaruh oleh pandangan, kekhawatiran, atau bukti yang diajukan oleh pihak yang mempromosikan perubahan terhadap praktik, rutinitas, tujuan, dan norma yang ada di dalam organisasi. Jadi resistensi menurut Agos ini merupakan perlawanan ketika saat pemimpin mengambil keputusan, pemimpin tersebut ini enggan terpengaruh oleh pandangan dari orang lain. Next. Yang kedua di sini ada pengertian resistensi menurut Robbins tahun 2013 yang menyatakan bahwa resistensi terhadap perubahan dapat memiliki dampak positif apabila dihadapi dengan diskusi terbuka daripada sikap acuh tak acuh atau diam. Artinya, setiap anggota organisasi harus terlibat dalam memberikan pendapat atau tanggapan sebagai bentuk di mana setiap anggota terlibat dalam proses serta memberikan kesempatan pada setiap anggota untuk menjelaskan tujuan perubahan. Nah, dari pengertian resistensi menurut Robbins di sini, artinya setiap anggota diberikan kesempatan untuk memaparkan pendapatnya atau inovasi terbaik untuk melakukan perubahan, sehingga resistensi ini bisa menghasilkan dampak positif di dalam organisasi. Next. Dan yang ketiga di sini ada pengertian resistensi menurut Daniel R. Corner yang menjelaskan bahwa resistensi terhadap perubahan bisa terjadi secara terang-terangan maupun tersembunyi. Untuk mengatasi kedua jenis resistensi ini terdapat dua pihak yang berbeda, pihak yang kalah dan pihak yang menang. Nah, pihak yang kalah ini akan menyadari bahwa perubahan besar dapat menyebabkan kebingungan dan menimbulkan resistensi. Sebaliknya, pihak yang menang ini mengembangkan ketahanan dengan memahami dan menghargai pola resistensi yang alami. Nah, maksudnya resistensi menurut Daniel ini adanya pihak yang menang dan yang kalah. Nah, pihak yang kalah ini akan
menimbulkan penolakan jika terjadinya perubahan dalam organisasi. Nah, sedangkan pihak yang menang ini akan memahami timbulnya perubahan dalam organisasi sehingga terbentuknya pengembangan-pengembangan yang baru dalam organisasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa resistensi adalah perlawanan atau penolakan. Nah, perlawanan atau penolakan ini pastinya ada pemicunya di dalamnya. Yang pertama, pemicu bisa terjadi oleh faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan ini melakukan sesuatu yang menurut cara tertentu atau menggunakan cara yang sudah dipahami. Misalnya, ketika suatu masalah muncul, kita terbiasa menggunakan solusi dan berpikir bahwa solusi lainnya itu membuang-buang waktu. Yang kedua ada faktor keamanan. Faktor keamanan setiap manusia ini berbeda-beda. Perubahan juga mengubah tingkat keamanan individu. Nah, ancaman terhadap keamanan dapat berbeda-beda juga di setiap individu. Contohnya, karyawan yang telah lama bekerja di suatu perusahaan dapat mengalami perubahan dalam keamanan mereka, seperti nantinya akan kehilangan pekerjaan, di PHK, dan sebagainya. Nah, resistensi terjadi ketika karyawan menolak perubahan yang diimplementasikan oleh pengambil keputusan yang berperan sebagai agen perubahan di perusahaan. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dalam tingkat variasi dalam ekonomi sangat beragam. Kepentingan ekonomi dan finansial menjadi prioritas utama bagi seorang individu ataupun organisasi. Perubahan dalam proses, kebijakan, atau produk dapat menyebabkan dan berdampak pada kondisi finansial. Nah, resistensi terhadap perubahan dapat meliputi ketakutan atau kehilangan pekerjaan, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian tentang dampak perubahan terhadap penghasilan atau kondisi finansial, baik individu ataupun organisasi. Yang keempat ada ketakutan. Perubahan ini bisa menciptakan ketidakpastian karena mengubah seseorang dari situasi yang sudah dikenalnya ke situasi yang asing. Nah, oleh karena itu, masyarakat khawatir perubahan tersebut pada akhirnya akan merugikan mereka. Nah, bagi sebagian besar perubahan hasilnya tidak dapat diprediksi, sehingga menyebabkan adanya pemikiran ketidakpastian dan keraguan yang muncul. Yang terakhir ada perspektif selektif. Nah, karena manusia merupakan makhluk sosial dan individual secara bersamaan, maka terjadi perbedaan antar individu. Nah, perbedaan ini merupakan salah satu mengapa beberapa orang menyukai suatu barang sementara yang lain tidak atau bahkan membencinya. Nah, setelah kita menafsirkan realitas ini, bisa dipengaruhi oleh cara individu secara kognitif merespon objek tersebut. Nah, secara faktual sebagian besar sikap secara kognitif merespon objek tersebut. Sehingga perspektif selektif ini tergantung dari individu masing-masing dalam menanggapi resistensi yang terjadi dalam organisasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk resistensi. Bentuk resistensi sendiri sangat beragam dan bisa juga dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau ketidakpatuhan, penolakan terhadap kondisi yang tidak diinginkan. Resistensi memang ada dan berfokus pada bentuk-bentuk resistensi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Dan secara gamblang bentuk-bentuk perlawanan itu biasanya terdapat di masyarakat dan mereka tidak mempunyai kewenangan dalam menolak secara terbuka atau jelas atas pilihan lain dalam bentuk menghindari intervensi. Menurut Scott sendiri, terdapat beberapa bentuk resistensi, di antaranya resistensi secara terbuka dan resistensi tertutup. Resistensi secara terbuka merupakan suatu bentuk perlawanan yang terorganisir, sistematis,
dan juga berprinsip. Wujud perlawanannya adalah dengan cara kekerasan, seperti contohnya pemberontakan, yang biasanya ditandai dengan tindakan kekerasan dalam kerumunan atau kerusuhan. Contoh kegiatannya bisa seperti protes sosial atau demonstrasi. Lalu yang selanjutnya resistensi tertutup, yang berupa suatu bentuk perlawanan terhadap kategori yang dipaksakan secara sosial dan hilangnya rasa hormat terhadap figur otoritas, yang contoh biasanya bercirikan gosip, rumor, fitnah, atau antara satu orang dengan orang lain, yang menyebabkan masyarakat punya pendapat yang sama mengenai suatu hal tertentu yang dilakukan secara rahasia. Untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tingkatan resistensi. Tingkatan resistensi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada acceptance. Pada tahap ini, penolakan individu terhadap perubahan masih berada dalam tataran kognisi. Meskipun belum menampakkan reaksi yang konkret, indikasi ini dapat dilihat dari kinerja yang kurang optimal. Yang kedua ada indifference. Sikap tidak acuh ditunjukkan oleh sikap apatis, kehilangan minat, dan kurang semangat untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada passive resistance. Tingkatan ini ditunjukkan melalui sikap menolak untuk belajar, melakukan protes, menjalankan pekerjaan secara formal, dan mencoba untuk melakukan kegiatan yang minimal. Yang keempat ada active resistance. Tindakan ini meliputi melakukan pekerjaan dengan kecepatan lebih lambat, memperpanjang waktu istirahat kerja, meninggalkan pekerjaan, membuat kesalahan, mengganggu, dan sengaja melakukan sabotase. Next. Selanjutnya ada resistensi individu. Dalam proses perubahan, tidak jarang individu menunjukkan penolakan terhadap implementasi perubahan tersebut. Penolakan ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ada kebiasaan atau habitat. Individu sering merasa nyaman dan terbiasa dengan kondisi atau lingkungan sebelumnya, sehingga tidak mau mengubah keadaan. Kebiasaan ini sulit untuk diubah dan menjadi faktor utama dalam menolaknya perubahan. Yang kedua, faktor ekonomi. Perubahan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Resistensi individu terhadap perubahan yang akan semakin kuat, misalnya penurunan pendapatan, kenaikan gaji yang tidak memuaskan, atau kenaikan biaya transportasi. Yang ketiga ada keamanan. Rasa takut akan kehilangan pekerjaan atau jabatan. Keamanan merupakan faktor penting yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan. Individu cenderung menolak perubahan jika mereka merasa ancaman terhadap posisi atau pekerjaan. Yang keempat adalah ketidakpastian. Kekhawatiran individu terhadap ketidakpastian yang diakibatkan oleh perubahan juga dapat memicu resistensi. Ketidakjelasan mengenai tujuan perubahan atau ketidakpastian terhadap peraturan yang baru bisa membuat individu merasa tidak nyaman dan menolak untuk berubah. Yang kelima ada persepsi praduga. Persepsi yang muncul pada individu sebelum adanya perubahan dapat menyebabkan resistensi terhadap pelaksanaan perubahan. Pengetahuan yang dimiliki sebelum perubahan terjadi menciptakan perspektif yang tidak pasti, yang dapat menghasilkan sikap apatis pada individu dan menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Next. Selanjutnya ada resistensi dalam organisasi. Dalam proses perubahan, tidak hanya individu yang mungkin menunjukkan resistensi, tetapi juga organisasi atau tim dapat menolak perubahan dengan beberapa alasan. Yang pertama, ancaman terhadap alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok di dalam perusahaan atau organisasi yang memiliki kendali atas sumber daya secara signifikan cenderung menolak perubahan. Mereka khawatir bahwa perubahan tersebut dapat mengurangi kemampuan mereka untuk mengendalikan sumber daya di masa depan. Yang kedua, ancaman terhadap kekuasaan yang dimiliki. Pemusatan kekuasaan dalam pengambilan keputusan merupakan ancaman bagi manajer yang memiliki kekuasaan dalam proses. Yang ketiga, fokus perubahan yang terbatas. Organisasi terdiri dari subsistem yang saling tergantung. Jika ingin melakukan perubahan, tidak hanya cukup pada satu subsistem saja, tetapi harus menyeluruh. Yang keempat, budaya berorientasi pada status quo. Kelompok yang puas dengan budaya yang ada cenderung menolak perubahan. Mereka ingin bertahan
mempertahankan budaya yang sudah ada dan tidak sesuai dengan budaya baru, sehingga menimbulkan resistensi dalam organisasi. Yang kelima, kelompok yang konservatif. Kelompok konservatif sulit beradaptasi dengan perubahan dan cenderung menolak hal-hal baru dari luar. Sikap tradisional mereka menjadi hambatan bagi organisasi atau perusahaan melakukan perubahan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.